Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para peserta didik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait akhlak pergaulan remaja part 2, yang mana pada part 1 kita telah membahas tentang akhlak terpuji pergaulan remaja, yang mana poin-poinnya menjaga ukhuwah, meningkatkan wawasan keilmuan, toleransi atau tasamuh, dan bijak dalam bermedsos. Bagi para pemirsa yang belum menonton video saya part pertamanya, pemirsa bisa mengklik link yang ada di pojok kiri atas. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu akhlak pergaulan remaja, yang mana kita akan membahas tentang dampak positif akhlak terpuji pergaulan remaja. Nah, adapun dampak positif akhlak terpuji pergaulan remaja, yang pertama adalah menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Sikap arif dan bijaksana dapat dilihat pada kemampuan bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan, maupun kesusilaan, dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku remaja yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. Yang kedua, dampak positif akhlak terpuji pergaulan remaja adalah menumbuhkan sikap mandiri. Sikap mandiri harus ditanamkan pada diri remaja. Dengan kemandirian yang dimilikinya, maka ia mampu bertindak tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri pada diri remaja akan mendorong terbentuknya perilaku tangguh, tidak mudah terpengaruh perilaku negatif, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntunan ajaran agama, moral, dan ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga, dampak positif dari akhlak terpuji pergaulan remaja yaitu menumbuhkan sikap tanggung jawab. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin, serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Remaja yang mempunyai rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanahkan. Nah, itulah tadi beberapa poin tentang dampak positif dari akhlak terpuji pergaulan remaja. Sekarang kita masuk pada poin ketiga, membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja. Nah, apa saja yang harus dilakukan untuk membiasakan diri dalam akhlak terpuji pergaulan remaja? Pada poin pertama yaitu menutup aurat. Kebiasaan menutup aurat harus senantiasa dijaga. Tidak terkecuali para remaja juga harus selalu membiasakan dirinya dalam menutup aurat. Di antara manfaat menutup aurat adalah untuk menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Mengenai batas-batas aurat yang harus dijaga, antara laki-laki dan perempuan berbeda-beda sesuai dengan ketentuan agama. Adapun mengikuti perkembangan mode berpakaian, maka ketentuan baku dalam berpakaian tetap harus diperhatikan. Misalnya, pakaian harus menutup anggota tubuh yang semestinya ditutup, tidak transparan, dan tidak ketat. Yang kedua adalah menjauhi perbuatan zina. Pergaulan antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan sampai pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian, maka pergaulan di dalam Islam harus dilandasi dengan nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan lawan jenis, harus dijaga jarak
agar tidak mengarah kepada perbuatan zina. Untuk itu, para remaja harus menjaga norma-norma dalam pergaulan sehingga tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang ketiga, yaitu mengajak untuk berbuat kebaikan. Orang yang memberi petunjuk kepada teman ke jalan yang benar akan mendapatkan pahala seperti teman yang melakukan kebaikan itu. Dan ajakan untuk berbuat kebajikan merupakan suatu bentuk kasih sayang terhadap teman. Termasuk pada perbuatan baik yang dapat dilakukan oleh para remaja adalah menjaga nilai-nilai persatuan dan kebangsaan dengan bergabung dengan organisasi kepemudaan. Kepedulian remaja terhadap lingkungan alam juga menjadi hal yang penting dalam dikampanyekan kepada para remaja, sehingga para remaja mempunyai kebiasaan untuk menjaga lingkungan. Selanjutnya yaitu mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Masa remaja harus dipergunakan sebaik mungkin, yaitu dengan cara mengisi waktu untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan yang dapat diikuti oleh remaja untuk mengisi waktunya dengan bervariasi sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Misalnya, dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti kursus-kursus untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan, mengikuti kegiatan keolahragaan, ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat. Apabila para remaja memanfaatkan waktu dengan tepat, maka akan dapat mempersiapkan masa depannya dengan sedini mungkin. Selanjutnya yaitu tawaduk kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Dalam pergaulan sehari-hari, kehidupan remaja pasti tidak dapat dipisahkan dengan orang yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Dalam hal ini, remaja harus dapat menempatkan dirinya dengan tepat, sehingga akhlak dalam pergaulan dengan yang lebih tua dan yang lebih muda harus diperhatikan. Kepada yang lebih tua, para remaja harus menunjukkan sikap hormat, tawadu atau rendah hati, dan kepada yang lebih muda harus mengembangkan sikap yang sayang dan dapat membimbing yang lebih muda untuk berperilaku sopan. Dalam hal ini, bergaul dengan yang lebih muda, maka remaja harus dapat dijadikan contoh bagi adik-adiknya. Selanjutnya yaitu santun dan rendah diri. Santun dan rendah hati adalah perilaku mulia yang harus dimiliki manusia. Tidak terkecuali adalah para remaja. Sikap santun dalam pergaulan akan melahirkan kenyamanan, sehingga orang yang ada dalam pergaulan tersebut akan merasa nyaman dan betah untuk berada dalam lingkungannya. Interaksi sosial yang di dalamnya ada sikap santun akan melahirkan budaya luhur yaitu sikap asah, asih, dan asuh. Orang yang memiliki sikap rendah hati akan memandang dirinya pada posisi yang benar. Apabila sedang mendapatkan keberuntungan, maka membuatnya tidak sombong dan lupa diri. Tetapi ketika sedang diuji dengan kegagalan, maka tidak membuatnya putus asa dan patah semangat. Nah, demikianlah hal-hal yang dilakukan untuk membiasakan diri melakukan hal-hal yang tertentu. Sekarang kita beralih pada pembahasan tentang akhlak tercelah pergaulan remaja. Adapun untuk bentuk akhlak tercelah pergaulan remaja, yang pertama adalah pergaulan bebas atau free sex. Hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Hubungan seksual akan dianggap sah dan dibenarkan apabila seseorang sudah resmi menikah. Naluri seksual yang tidak terkendali atau dilakukan tanpa aturan akan mendatangkan kekecewaan di masyarakat. Misalnya, terjangkitnya penyakit kelamin, perkelahian, dan kesulitan menentukan orang tua biologis dari anak-anak yang dilahirkan. Pergaulan bebas atau free sex memicu munculnya pelanggaran-pelanggaran yang baru, misalnya aborsi dan pembunuhan bayi-bayi yang lahir dari hubungan seks di luar nikah tersebut. Hamil di luar nikah akan membawa malapetaka, baik bagi diri sendiri maupun orang tuanya, karena membawa aib keluarga dan mendatangkan masalah.
Untuk itu, remaja harus menghindarkan diri dari segala jenis pergaulan yang dapat menjerumuskannya kepada pergaulan bebas. Yang kedua yaitu tawuran. Remaja yang terlibat dalam tawuran seringkali dipicu oleh persoalan-persoalan yang sederhana, misalnya saling ejek, senggolan kendaraan, dan lain-lain. Yang lebih memprihatinkan adalah adanya beberapa remaja yang terlibat dalam tawuran tetapi tidak mengetahui penyebabnya, hanya ikut-ikutan saja dengan atas nama solidaritas yang keliru. Untuk itu, remaja harus jeli dan hati-hati apabila menghadapi permasalahan semacam ini. Akhlak tercela yang ketiga adalah mengkonsumsi minuman keras. Di dalam alkohol ada racun yang disebut dengan protoplasmik, yaitu racun yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Hal inilah yang menyebabkan seseorang pemabuk sering melakukan keonaran atau keributan, bahkan perkelahian hingga pembunuhan. Oleh karena itu, pemabuk atau alkoholis, pecandu alkohol, maupun pengedar minuman keras dianggap melanggar norma-norma sosial dalam bermasyarakat. Akhlak tercela selanjutnya adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba sungguh sangat membahayakan. Pada awalnya, narkotika digunakan untuk keperluan medis, namun dalam perkembangannya sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan medis. Di dunia medis, narkotika digunakan untuk keperluan operasi medis karena dapat memberikan rasa nyaman dan menghilangkan rasa sakit sementara waktu. Namun, apabila digunakan tanpa pengawasan dokter, maka sangat membahayakan karena akan berpengaruh kepada sistem kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Baiklah, sekarang kita beralih pada pembahasan dampak akhlak tercela pergaulan remaja. Mana sajakah dampak dari akhlak tercela pergaulan remaja? Yang pertama itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Fenomena kekerasan dan tawuran antar pelajar, bahkan antar mahasiswa ataupun antar kelompok masyarakat sering terjadi di tengah masyarakat. Perilaku yang reaktif dan emosional secara berlebihan yang kadang-kadang hanya dipicu oleh hal-hal sepele, amuk massa secara beringas melawan aparat, atau unjuk rasa yang anarkis sering juga terjadi. Kejadian-kejadian tersebut sering mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian material. Tentunya, perilaku yang demikian ini adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Untuk itu harus dihindari. Yang kedua yaitu hilangnya budaya malu. Malu adalah sebagian dari iman. Hilangnya iman dapat diawali dari hilangnya rasa malu pada diri seseorang. Orang yang mempunyai rasa malu, dia akan hati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan. Remaja yang mempunyai rasa malu, bila melakukan sesuatu perbuatan, maka akan selalu menjaga martabat atau harga dirinya. Orang yang demikian ini di tengah-tengah masyarakat dan di mata Allah akan mendapatkan tempat yang mulia. Berbeda dengan remaja yang kehilangan rasa malu. Mereka cenderung bangga dengan perilaku tercela yang telah ia lakukan dan bahkan merasa perbuatan salah yang dilakukannya sebagai suatu kebenaran. Padahal masyarakat memandangnya sebagai suatu perbuatan orang yang berakhlak rendah. Begitu juga dengan Allah akan menempatkannya pada kehidupan yang hidup. Dan yang ketiga adalah menimbulkan masalah kesehatan. Penyalahgunaan narkoba memunculkan berbagai masalah, misalnya bidang kesehatan, sosial, kriminal, dan ekonomi. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan narkoba telah menjadi sumber masalah di bidang kesehatan, misalnya penularan virus HIV/AIDS yang mematikan,
sedang dampak minuman keras bagi yang mengkonsumsinya adalah mabuk, sehingga dapat menyebabkan cedera dan kematian. Penurunan kesadaran seperti koma dapat terjadi pada keracunan alkohol yang berat, demikian juga henti, napas, dan kematian. Baiklah, sekarang kita masuk pembahasan menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. Yang pertama, meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Menaruh kepercayaan secara tulus kepada Allah menjadikan manusia sebagai sosok insan yang memiliki visi dalam hidup, di mana visi ini selalu akan diperjuangkannya dengan segenap usaha dan kerja keras sebagai rasa kepeduliannya terhadap kemaslahatan semua orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga dalam kehidupannya pasti membutuhkan manusia yang lain. Agar dalam pergaulan antar manusia atau interaksi sosial tersebut bisa berjalan dengan baik, maka perlu disepakati adanya tata aturan yang harus dipatuhi bersama. Orang yang melanggar tata kehidupan sosial maka akan terkucil dari kemasyarakatan. Untuk itu, remaja yang merupakan bagian dari anggota masyarakat harus menjaga kehidupan di lingkungan masyarakatnya sehingga terwujud kehidupan yang harmonis. Kemudian yang ketiga adalah mengatur waktu dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran banyak bersumpah dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan kepada waktu, misalnya al-as, al-lail, ad-duha, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus memperhatikan waktu. Dalam beraktivitas harus menggunakan kesempatan yang ada. Jangan sampai menunda-nunda sesuatu pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ani bin Abbasin qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani ma'munun fihima katsirun min nasi as-sihhatu wal farah." Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang dampak positif dari akhlak pergaulan remaja. Kita juga telah membahas tentang bagaimana cara menghindari akhlak-akhlak tercela pergaulan remaja. Mungkin itu yang sempat saya ingin sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.